Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dengan anggota 1. Sri Wahyuni, 2. Nurul Ikrimah Mar'atus Solehah, 3. Zalfa Putri Nisrina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam dan wawasan keindonesiaan. Memahami istilah Islam Nusantara. Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Nusantara merujuk pada Kepulauan Melayu. Pengakuan akan adanya Islam Nusantara sekarang ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan bangsa dan negara Indonesia yang syarat dengan keberagaman. Islam Nusantara mampu memposisikan diri sebagai kekuatan yang mampu mengintegrasikan dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Islam Nusantara mengedepankan ajaran-ajaran Islam yang moderat, yang penuh dengan nilai-nilai toleransi. Islam Nusantara adalah Islam yang hidup dalam keragaman, Islam yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan, hak asasi manusia, dan hak bagi pemeluk agama lain selain agama Islam. Islam Nusantara telah memberikan warna dan corak keberagaman pada masyarakat Indonesia yang khas dengan mengidentikan diri dengan praktik-praktik dan sikap keberagaman yang linier dengan karakter dan kebudayaan Indonesia. Kekhasan Islam Nusantara seperti ini yang menjadikan Islam mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara masif. Keragaman negara Indonesia. Posisi bumi Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta di antara lautan Samudra Pasifik dan Hindia. Bumi Indonesia berbatasan darat langsung dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timur. Bumi Indonesia juga berbatasan laut langsung dengan India, Singapura, Filipina, dan Australia. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad 7 Masehi sekaligus menandai Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan paling penting pada zaman itu. Kerajaan Sriwijaya tercatat pernah menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tiongkok, India, dan Arab. Abad 8 Masehi sampai dengan abad 16 Masehi, berdatangan para pedagang Muslim dan para ulama Muslim dari Gurun Arabia untuk berdagang di wilayah kerajaan Hindu atau Buddha yang telah ada di Kepulauan Nusantara. Dinamika perdagangan bangsa-bangsa tersebut saling mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bahkan beragama di antara masing-masing pedagang serta penduduk lokal yang menjadi konsumen atau produsen barang dan jasa pada zamannya. Buah dari interaksi perdagangan tersebut yaitu kesadaran tentang identitas kebangsaan Indonesia yang berbeda dari para pendatang, yaitu Eropa, India, ataupun Arab. Kesadaran identitas keindonesiaan ini mengembang dan menguat menjadi gerakan politik untuk memerdekakan diri dari para pendatang yang menguasai sumber ekonomi bumi Indonesia. Indonesia terbentang memanjang dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke dengan penduduk asli bangsa Austronesia dan Melanesia yang beragam bahasa, kebudayaan, dan agama yang diyakininya. Keadaan sosiologis kultural penduduk bumi Indonesia yang dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu beragam suku, agama, budaya, tetapi tetap satu bumi keindonesiaan. Hubungan antara Islam dan Indonesia. Hubungan antara Islam dan Indonesia dapat dipahami sejak masuknya Islam di Nusantara yang kemudian bernama Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara lebih terlihat sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah panjang tumbuh dan berkembangnya Islam dalam bingkai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menggambarkan hubungan yang begitu kuat antara Islam dan Indonesia. Tampilnya Islam di Indonesia seperti sekarang yang berbeda dengan Islam di negeri asalnya, yaitu Arab, mengindikasikan begitu eratnya hubungan Islam dengan Indonesia yang diwarnai oleh nilai-nilai keindonesiaan yang sopan, toleran, dan harmonis. Islam masuk ke Indonesia dengan tujuan mengislamkan masyarakat Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan tujuan mengislamkan masyarakat Indonesia. Islam dengan
nilai-nilainya yang universal mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Islam memiliki budaya fisik sosiologis yang memiliki karakteristik kearapan yang dapat digabung dengan budaya lokal, sehingga memunculkan budaya baru. Islam Nusantara hendak mewujudkan budaya dan peradaban baru dunia yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan universal keislaman dan keindonesiaan atau kenusantaraan. Islam, demokrasi Pancasila, dan wawasan keindonesiaan terbagi menjadi dua subbab. Yang pertama yaitu Pancasila pemersatu bangsa dan menyatukan perbedaan. Yang kedua, makna Islam dan nilai Pancasila. Subbab yang pertama yaitu Pancasila pemersatu bangsa dan menyatukan perbedaan. Perumusan dasar negara merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang melihat perbedaan sebagai rahmat dan harus dikelola dengan baik. Rumusan dasar negara disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Kemudian, dari usulan tersebut diselaraskan oleh PPKI dengan membentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah itu, Piagam Jakarta juga mengalami beberapa perubahan. Adapun beberapa rumusan dasar negara. Yang pertama, Rumusan Dasar Negara oleh Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Yang mana yaitu pertama, kebangsaan, kedua, kemanusiaan, ketiga, ketuhanan, keempat, kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Rumusan Dasar Negara oleh Supomo pada 31 Mei 1945 yang berisi sila pertama yaitu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Yang selanjutnya, Rumusan Dasar Negara oleh Insinyur Soekarno yang dikemukakan pada 1 Juni 1945, yang mana berisi pertama, nasionalisme, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan. Setelah rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut, kemudian Panitia 9 merumuskan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, terdapat pula Rumusan Dasar Negara pada rapat pleno sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang merupakan revisi dari Piagam Jakarta, yang mana berisi yang pertama, dasar negara atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dan yang kelima, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengalami beberapa perubahan, akhirnya rumusan dasar negara yang terakhir didapatkan dari hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, yang mana sila pertama yang pertama berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan menyatukan perbedaan dalam satu bumi Indonesia. Melihat keadaan Indonesia yang memiliki beragam agama. B. Makna Islam dan nilai Pancasila. 1. Makna Islam. Islam berasal dari kata dasar salima atau salima yaslamu salam yang berarti damai. Dari kata dasar tersebut muncul kata aslama atau salama yaslamu islaman yang berarti mendamaikan, menyejahterakan, tunduk atau patuh. Munawir 1997. Islam sebagai ajaran Tuhan adalah sikap, gagasan, dan perbuatan tunduk patuh pada kehendak Allah secara sukarela. 2. Nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat bersumber dari ajaran Islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. Nilai-nilai Pancasila dapat bersumber dari sikap kejujuran, disiplin, dan ajaran Islam diantaranya tanggung jawab. Yang pertama, kejujuran. Menurut Izutsu 1993 halaman 107, jujur adalah sikap dapat dipercaya, berbicara sesuai kenyataan, kesetiaan pada janji, teguh menjalankan kewajiban, dan memberikan kesaksian terhadap kenyataan. Ada dua dimensi kejujuran, yaitu kejujuran objektif dan kejujuran subjektif. Kejujuran objektif terjadi ketika kenyataan menampakkan kebenaran yang belum diungkapkan melalui bahasa. Yang kedua, kejujuran subjektif terjadi ketika bahasa mampu mengungkapkan sama persis dengan kenyataan yang digambarkannya. Yang kedua, disiplin. Disiplin dapat diartikan sebagai kemampuan manusia mengenali, mengatur, dan mengendalikan perilaku secara sehat dengan menggunakan ukuran orang dewasa, terutama dalam keadaan darurat. Ada 3 cara untuk menanamkan kedisiplinan menurut Frans Magnus Suseno 1993 halaman 37-39, yaitu melalui paksaan atau ancaman fisik, melalui tekanan psikis, dan melalui kewajiban atau pelarangan. Menurut Bastan, ada 4 syarat kondisional yang harus dipenuhi oleh guru untuk mengembangkan disiplin pada diri siswa. Yang pertama, hubungan guru dan siswa diusahakan bersifat hangat, bersahabat, dan saling mempercayai satu sama lain. Yang kedua, siswa merasakan suasana pembelajaran dalam kelas bersifat adil, sehingga setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan belajar, bebas beraktivitas, dan merasa terlibat untuk bertanggung jawab dalam menciptakan tujuan belajar yang diinginkan. Yang ketiga, siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk mendiskusikan dan memperbarui pemahaman terhadap nilai moral dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru berusaha menggunakan teknik manajemen yang bersifat proaktif dan reaktif untuk mengarahkan siswa pada tindakan yang mengandung nilai profesional, bahkan jika tidak, dapat tidak meleset dari tujuan pembelajaran. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memberikan penjelasan atas perbuatan yang telah dilakukan atau pernyataan yang telah diucapkan. Suseno 1993 halaman 40-41. Menurut Bertens 1994 halaman 125-126, ada 2 komponen tanggung jawab, yaitu seseorang bertindak menjadi penyebab suatu peristiwa dan tindakan tersebut secara bebas dan tidak dipaksa. Ada 2 jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, tanggung jawab secara langsung adalah dampak perbuatan langsung disaksikan oleh pelaku. Sebagai contoh,
Seorang menyebarkan kunci jawaban ujian nasional sekolah dasar maupun menengah melalui pesan singkat dengan sengaja agar mendapatkan sejumlah imbalan material dari penerima jasa tersebut. Yang kedua, tanggung jawab secara tidak langsung. Dampak perbuatan yang dihasilkan bahwa hewan yang berada dalam pengawasan pemiliknya atau anak kecil yang masih di bawah asuhan orang tuanya dan orang lain yang masih di bawah pengawasan pimpinannya. Contoh, anak kecil main korek api untuk membakar sampah kering di pinggir sawah yang penuh dengan gabah kering, sehingga terjadi kebakaran. Anak kecil tersebut belum saatnya bertanggung jawab atas perbuatannya, karena yang bertanggung jawab adalah orang tua dari anak tersebut. Peduli adalah perbuatan yang menunjukkan penghargaan kepada kualitas seseorang atau sesuatu. Likona 1991 halaman 43. Sikap peduli dapat mencakup terhadap diri sendiri, kepada orang lain, serta kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Yang berikutnya, sikap santun. Santun merupakan wujud penghormatan terhadap orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nilai santun itu penting karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Misalnya seseorang yang mengidolakan tokoh tertentu, maka perilakunya akan diinspirasi oleh sang tokoh tersebut hingga menjadi wataknya sendiri. Lingkup kesantunan terdiri dari santun terhadap diri sendiri, keluarga, teman, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara luas. Percaya diri. Menurut Schiller dan Ryan, percaya diri adalah kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan dan membuat keputusan untuk memilih suatu pilihan secara bebas dan sadar. Ada dua unsur kekuatan mental yang membentuk percaya diri, yaitu keberanian dan kesabaran. Masyarakat Indonesia yang mengamalkan ajaran agama dengan baik dan tulus, mereka akan memiliki sikap produktif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Sebagai orang Muslim yang baik, sudah sepantasnya mengamalkan ajaran agama Islam dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana Pancasila menjadi falsafah negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.